Kita ke Indra Moshe. Selamat malam, Indra Moshe. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Indra. Ya, saya tertarik dengan Pak Kace ini. Ya, silakan. Ya, tadi Pak Kace mengaitkan dalil di dalam Quran, yaitu yang kalau dipotong gini, fa'arsalna ilaihi ruhana, ya kan? Jadi beliau menganggap bahwa Isa adalah ruh Allah, ya, bukan ruh yang diciptakan Allah. Dan beliau mengaitkan bahwa ada ruh Allah di dalam Alkitab, betul? Ya. Allah adalah ruh. Menurut Dalilnya Allah adalah ruh. di Alkitab Allah adalah ruh di mana di perjanjian lama? Di 1 Yohanes nggak ada perjanjian lama tuh. Perjanjian lama itu Taurat. Yesus kan sudah zaman perjanjian baru. Tentu adanya di 1 Yohanes. Gitu. Nah, coba dicek dulu Kejadian 1 ayat 2 coba. Bacakan aja, bacakan. Kejadian 1 ayat 2 ya. Nah, bacakan, silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini benar apa enggak ini? Benar. Itu Ibraninya Veruah Elohim Merhefet al Pene Hammayim. Ruah Elohim. Ini kan orang Indonesia. Cocok enggak? Orang Indonesia kan enggak cocok karena orang Indonesia itu enggak ngerti bahasa Ibrani. Yang ngerti cuma kamu doang sendiri, paling pintar karena kamu buatannya Google. Belajarnya ke Google. Oh. Itu Lembaga Alkitab Indonesia ngerti nggak bahasa Ibrani? Pokoknya begini, itu tidak menjadi Oh, jangan pokoknya. esensi, ya. Kalau akademis nggak boleh pokoknya, harus data. Enggak, Anda bisa ngambilkan data enggak? Anda orang mana? Anda aja orang Indonesia nggak mungkin Loh, emangnya bahasa Ibrani. Nah ini orang bule aja bisa fasih bahasa Jawa. Ya, kamu memang belajar di sana Orang bahasa bule Ibrani. fasih bahasa Jawa. Orang bule fasih bahasa Jawa. Kamu bahasa Ibrani. Kamu memang belajar sekolah di Ibrani enggak? Sudah tinggal di Ibrani enggak kamu? Oh, tidak harus tinggal di Ibrani. Iya, kamu sendiri sudah paham nggak gitu loh. Jadi gini, Mas Lomha. bahasa Indonesia itu, bahasa orang Indonesia itu jangan dicekoki dengan bahasa asing yang tidak mengerti, paham. Dan itu yang menyesatkan. Paham? Saya belum terlalu paham, tetapi saya mengenal bahasa Ibrani. Gak usah, jangan ngaco. Udah bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia aja belum paham bagaimana bahasa Ibrani. Jangan sok-sokan dengan bahasa asing. Gak Ya. perlu dengan di Muhammad Kece. Oke. Ya. Oke. Tanpa bahasa Ibrani, Alkitabmu ada nggak tuh? Ada. Bahasa Jawa ada. Karena ada orang Ibrani datang yang mengajarkan dengan benar. Mau apa? Orang Ibrani siapa yang datang mengajarkan ke Nusantara? Yang datang orang Belanda. Itu tidak. Pokoknya nggak usah ke situ muter-muter. Saya tahu kamu itu mau mengalihkan pembicaraan. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Data by data. Anda akademis atau tidak? Yang bilang pokoknya kan Ente dari pokoknya. Jangan mengelabui. Kamu yang mau mengelabui orang dengan bahasa asing. Kamu mau mengelabui orang Indonesia dengan bahasa Ibrani. Padahal kamu sendiri tidak Bukan menguasai bahasa mengelabui, Ibrani. kita memperkenalkan. Kita memperkenalkan. Tidak penting.
Dengan bahasa Arab Untungnya saja sangat banyak yang telak tersesat orang Indonesia. karena dia bahasa asli daripada Torah. Apanya? Apakah kamu Hamis mengenal aku dengan bisa bahasa Torah. Ibrani? Kamu bisa mengenal Hamis aku bisa Torah dengan belasun bahasa Ivrit. Hamis aku bisa Torah belasun Ivrit. 5 bagian Taurat berbahasa Ibrani. Ya, terus apa untungnya? 5 bagian berbahasa Ibrani apa maksudnya? Bisa kamu jelaskan di sini? Kitabmu aslinya dalam perjanjian lama berbahasa mayoritas Ibrani, sebagian bahasa Aram. Jadi itu kedudukannya sangat penting. Itu pentingnya apa? Silakan jelaskan. Apa yang menurut kamu penting? Silakan Pak jelaskan. Aceh. Pak Aceh. Mempertahankan dari makna aslinya supaya tidak dilencengkan. Pak Indra sebentar. Ya Pak Aceh. Pak, pakai bahasa Arab aja Pak. Dia juga nggak ngerti bahasa Arab itu Pak. Pakai bahasa Arab aja Pak Aceh. Ya, Silakan kalau pakai saya bahasa tanya Arab. yang sering dilakukan, yang kamu sering lakukan Al-Fatihah bahasa Arab. Apa maksud tujuannya? Ayo. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Iya, kamu mengerti nggak? Maksudnya mengerti apa Al-Fatihah maksud ente? Iya, mengerti maksudnya nggak? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Sangat mengerti. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, eta berarti kamu tersesat. Kamu minta petunjuk, berarti kamu dalam keadaan tersesat. Itu yang Justru kami minta petunjuk kepada Allah agar Allah selalu menuntun kami. iya, kamu sudah diberi petunjuk belum? Kenapa yang sering baca Ihdinas siratal mustaqim siang malam kelakuannya ngebom? Berarti dia belum mendapat petunjuk dong. Apa yang diminta petunjuknya? Ayo. Teroris tidak mencerminkan Islam. Dia rajin sholat loh. Jangan salah. Dia rajin Islam sholat tidak pernah malam. mengajarkan teroris. Hanya teroris yang mengaku-ngaku Islam. Oke, kamu saja sudah ketemu belum jalan yang lurus yang mau sampai pada Allah siapa? Menurut kamu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, kapan kamu menyaksikan ketika Muhammad diangkat? Saya tahu maknanya, maksudnya paham saya artinya. Nah, saya tanya ke kamu kapan menyaksikan ketika Muhammad diangkat jadi utusan Allah? Tahu nggak di mana? Kamu tahu bahasa Indonesia makna dari saksi nggak? Saya tahu dari bersaksi. Contoh, ketika ada mobil tabrakan atau motor ditabrak, saya melihat, itu saya saksi. Saya benar saksinya melihat motor ini keserempet sekian meter. Nah, saksi itu harus bisa menjelaskan yang disaksikannya. Sedangkan kamu bersaksi Muhammad yang diangkat jadi utusan Allah. Bagaimana cara mengangkatnya dan di mana tempatnya? Silakan jelaskan. Makna saksi di sini artinya bukan saksi melihat, tetapi bersungguh-sungguh. Berasal dari kata bahasa Arab syahada yang artinya kesungguhan. Nah, itu yang disebut Fahimtum. memelencengkan Ma makna bahasa bi makna Arab. syahada bi lughatul arabiyyah ila lughatul andalusi. Ma makna? Fahimtum aw la fahim? Fahimtum aw la fahim? Inta ma'afham kalam Arabiyya. Inta ma'afhami bi lughati Arabiyya. Kaif inta sawi ke kalam kita? Maklum inta? Ma makna syahada? Ma makna syahada bi ta'wili? Ma makna syahada bi ta'wili? Oke. Berarti ma artinya tidak, makna mengerti, syahadat tidak mengerti. Syahadat itu artinya at-ta'wil syahada. Fahimtum at-ta'wil syahada. Bilugha Arabiyya ila lughatul andalusi. Indra, inti lat kalam Arabi, inti fi Indonesia lat kalam Arabi. Inti Indonesia wala Arabi, halas lat kalam Arabi. Inti fi Indonesia, ma fi Arabi, lat kalam Arabi fil hina. La muskila ani Andalusi, ana Andalusi kita
Sebentar. La muskila al-Andalusia takallama Indonesia masih Inggris di Arabi, les inti kalam Arabi les. Sekarang bentar Pak, saya jelasin. Kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong bahasa Arab di sini. Kamu namanya kamu di Arab. Kalau kamu di Arab silakan ngomong bahasa Arab. Tapi kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong Arab di sini. Nggak usah bawa-bawa Arab ke sini. Kalau kamu di Arab Saudi silakan kamu ngomong Arab. Tapi kamu di Indonesia, kamu ngomong Indonesia. Nggak usah lah. Orang mendengar, gitu loh. Apa yang kamu dengar? Orang nggak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi kan nggak semua orang bisa, nggak bisa. Jadi belum tentu Arab yang kamu dengar juga bisa. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja. Kalau memang kamu orang Indonesia. Tapi kalau kamu bukan orang Indonesia, silakan pergi dari Indonesia. Walugatul am. Bawakan dulu Pak Kalau sini yang ikuti Indra, karena si Indra itu merasa bukan orang Indonesia. La muskila. Jadi Pak Yusuf, Ana al-Andalusi. Ma muskila. Ana takallama bil. nah udah ngaco itu bahasa Arab. Ma muskila. Ana Indonesia. Yusuf, saya jelasin ya Pak Yusuf. Dia Takallama bil Indonesia walugatul al-Ibraniyah walugatul Arabiyyah walugatul Arab. Saya dengerin. Ya. Saudara pemirsa, dia cuma ngomong masalah nggak masalah. Gitu loh. Nah ini bahaya. Bahaya. Dabara. Tenang dulu. Pak Dabara, ma tafsiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nggak gini, kalau kamu memang mau bahasa Arab benar-benar Islam, saya tunggu kamu di RAK, nggak usah di sini. Di sini saya itu. Jadi kamu nggak usah sok-sokan ngomong Arabi di sini. Di sini orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi nggak usah ngomong bahasa Arab di sini, oke? Jadi saya harap kamu paham. Kalau kamu Ma'aminin biyasyu shehu ha'iludib. kamu bisa berdiskusi, kalau kamu memang mau berdiskusi, menggunakanlah bahasa Indonesia karena di sini channel orangnya Indonesia, bukan orang Arab. Kalau kamu mau menggunakan bahasa Arab, ya udah di padang gurun pasir sana. Itu loh Indra. Jadi kamu nggak usah ngomong Arab di sini. I am Indonesian and I learning Arabic. Problem. Aduh, bahasa Arabnya aja kelepotan ini dia ketahuan mau genahnya kok nanti Arabnya. enggak, dia itu channelnya sudah tidak laku. Jadi mau membuat judul, saya masuk ke Yusuf Manubulu. Dia yang bisa katanya saya bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab. Itu tujuannya. Pasti besok judulnya begitu. Si Bang Tri biasanya yang nyiar-nyiarkan. Nah, Sebentar Pak. saudara pemirsa, Pak Gace, sebentar. jangan Sebentar Pak Gace. Sebentar Pak, sebentar Pak. Jadi ini Pak Indra, saya minta untuk kita berdiskusi gantian ya. Kalau Anda berdiskusi kayak begitu, itu kelihatan kita ini bukan orang terpelajar. Belajarlah untuk berdiskusi itu bergantian ya. Dan saya juga minta untuk di channel ini tidak usah menggunakan bahasa asing. Karena penonton di sini orang Indonesia semua. Biasakan untuk berdiskusi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Supaya tidak ada pembodohan, tidak ada hal yang disembunyikan. Dan orang-orang lain tidak jelas mendengarnya. Oke, kita angkat kembali. Pak Yusuf, saya mau bicara dulu. Si Indra ini mantan TKI di Arab. Dia itu ingin mengalihkan mengenai syahadat tadi. Saya tanya syahadat, kamu di mana menyaksikan Muhammad menjadi Rasul, diangkat jadi Rasul di mana tempatnya? Ini mau mengalihkan perkataan itu. Jadi dia ada kesempatan dengan bahasa Arab. Kamu kesulitan berbahasa Arab, kita kembali ke bahasa Indonesia. Ini. Oke, Nah, saya tahu kalian ini. Aceh, saya tanya kamu. Aceh, saya tanya kamu. Saksi ahli dalam acara pidana, dalam acara peradilan, dia harus menyaksikan nggak saksi ahli? Kalau Ente dipukuli, memar-memar. Nah, ente dengar saya. Ismaili, dengar saya. Ismaili, dengar saya. Nggak usah menggunakan bahasa Ketika kamu Arab. dipukuli orang bonyok-bonyok, Indra, bentar. Indra, nggak usah menggunakan bahasa Arab di sini.
Bukan Anda sendiri yang bisa ngomong bahasa Arab. Kalau memang Anda mau berdiskusi, nggak usah pakai bahasa Arab di sini. Jangan kamu baru bisa baca gitu terus sok-sokan menggunakan bahasa Arab ya, Indra. Ya, oke. Kita berdiskusi, saya kasih waktu ya. Saya kasih timer ya. Saya kasih timer ya. Jadi supaya bicaranya enak ya, sama-sama bergantian. Enggak, ini tidak kondusif. Saya cuma mau bertanya kepada KC. Kalau si KC dipukuli orang bonyok-bonyok, dokter sebagai saksi ahli, apakah dokter harus melihat? Pak Indra, kita kasih waktu. Apakah dokter harus melihat KC dipukuli orang atau dengan keahliannya? Saya tanya, saksi ahli harus. Pak Indra, Anda siap nggak? Kalau Anda nggak siap, saya keluarkan. Ya, kita berdiskusi bergantian. Ya, berdiskusi gantian. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu supaya diskusinya terarah. Kita ini didengar ribuan orang, bukan untuk mendengar ngomongan yang tidak jelas. Saya setuju diskusi pakai waktu dengan catatan, ya. Oke, kita kasih waktu ya. Keterkaitan antara ruah Elohim, belason Ivrit dalam bahasa Ibrani, dan juga ruhullah bilisanul Arabiyah. Setuju? Kita menggunakan dua bahasa Semit, Arab dan Ibrani. Kita kaitkan KC. Ya, kita pakai terjemahannya saja. Ya, Kita kaitkan. Karena KC tadi mengambil dalil fa'arsalna ilaihi ruhana. Dia mengatakan itu ruh Allah, dia kaitkan dengan kitabnya dia yang notabene bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita kaitkan ya. Antara ruah Elohim dengan ruhullah. Kita kaitkan, jangan dibatasi keilmuan ya. Silakan, jangan lari kemana-mana, saksi jangan. Masalah ruah Elohim dengan ruhullah. Oke. Kita berdiskusi yang jelas bergantian ya. Jadi yang pertama nanti Pak KC dulu yang bertanya ya. Kemudian Pak Indra menanggapi. Terus kemudian nanti disanggah Pak KC. Nanti Pak Indra bisa menyanggah balik. Nanti Pak KC bisa menyanggah balik ya. Jadi gantian. Jangan keluar konteks ya. Ruah Elohim, ruhullah, roh Allah ya. Jangan keluar konteks. Saya setuju. Tapi kalau keluar konteks saya nggak mau. Ya, tapi ya konteksnya sudah sesuai yang ditulis di dalam ayat Alkitab atau ayat Al-Quran. Jadi kita kembali kepada semua ya, kita kan bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita akan ke bahasa Ibrani. Ya, tapi kan sudah diterjemahkan dan di sini penontonnya bukan orang Ibrani, Pak Indra. Di sini penontonnya orang Indonesia. Jadi diskusi kita harus orang Islam katanya nggak usah sok Arab-Araban. Sekarang kamu nggak usah sok Ibrani-Ibrani, gimana sih maksudnya? Ya, jadi Anda siap apa tidak nih? Saya bertanya, mau berdiskusi tapi menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Saya kasih waktu 1 menit. Setuju nggak dengan tanpa dibatasinya ilmu? Kita menggunakan lisanul Arabiyah dan lason Ivrit. Oke. Kita terima dulu satu ini apologetik. Peralihan perhatian ini. Ya. Udah ya, kalau nggak berani saya keluar ya. KC, kamu tak kasih waktu 5 tahun belajar Ibrani, nanti ngomong sama saya ya. Jangan cuma taunya lampu silat doang lo. Udahlah Indra. Deborah, kamu diam. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu datang dari mana ikut-ikutan? Diam kamu. Saya dengan KC nih, jangan keroyokin saya. Ya, Pak Indra, saya tanya sekali lagi, Anda bisa mematuhi aturan apa bagaimana? Anda ini katanya... Saya mematuhi, saya sangat tertib. Kemarin saya sudah diskusi 1 jam dengan Samuel Sihaan. Saya minta syarat, kita akan membicarakan ruhullah dengan ruah Elohim, bilisanul Arabiyah dalam bahasa Arab, W dan lason Ivrit, dan juga dalam bahasa Ibrani. Tapi setuju dulu. Yang perlu Anda tahu, saya yang atur, saya yang punya channel. Jadi saya minta untuk berbahasa Indonesia saja. Anda siap apa tidak? Kalau saya tidak bisa. Kalau mau diskusi dengan saya, jurus saya itu, saya nggak mau dibatasi keilmuan saya. Oke, ini kalau karena dia modalnya ya Pak. Kenapa? Oke ya, saya keluar aja ya sampai KC siap nanti tak.
Tidak kebaca. Indra Moshe. Udah ngeyel ya. Assalamualaikum. Beru Elohim. Kenapa Elohim? Hamad. Halo. Astagfirullah. Apa kabar? Ya, bagaimana? Kenapa bro? Apa yang soal ruah Elohim? Ya, kamu jelaskan ruah Elohim itu apa tuh? Roh Kudus, Roh Allah. Nama lainnya. Mana dalilnya? Ruah Elohim, Ruah Kados, mana dalilnya? Kita bisa lihat di Yesaya 63. Ya, silakan tampilkan Pak Manupulu. Ini ada Yesaya 60 saja ya. Dibacakan aja. Ya, siapa berdalil harus membuktikan, kata si Rudi Yohanes. Ya, ayat 10. Ya, tetapi mereka Ya, silakan. memberontak dan mendukung Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11, lalu teringat kepada Saman dahulu kala, Saman hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka laut bersama-sama dengan penggembala kambing banyak? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam mereka? Itu bro dalilnya. Mana dalilnya kalau Roh Kudus adalah ruah Elohim, mana? Itu kan jelas itu. Ini ruah kadesi, bro. Mana ruah Elohimnya? Ya. Ini bicara tentang apa bro? Lah, kamu Adalah masuk mau satu- debat saya nggak tahu dari tadi mau diomongin apa. Kita bahas ruah Elohim, bro. Nah, kita lihat dari. Oke, saya baca dari. Wah, Aku hendak saya tungguin dari menunjukkan tadi. Kamu nggak paham pertanyaan saya ternyata. setiap perbuatan Tuhan itu tulisan Yahweh semua kan, baru kan? Yang masyur. Nah, ayat 8 ia berfirman yang Yahweh tadi, terus kan ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang kita. Apologetika, Iya, kan? Sebentar, Pak. Saya tanya sekali lagi, Pak Indra, Anda bisa nggak menggunakan bahasa Indonesia saja? Kalau Anda nggak bisa, saya keluarkan. Saya tetap akan menggunakan disiplin ilmu saya, Oke, bahasa berarti Ibrani. Anda tidak layak masuk di sini. Anda keluar saja. Anda tidak dibutuhkan di sini. Anda cuma mau mengalihkan perhatian. Ya, kalau Anda gentleman, berbahasalah bahasa Indonesia. Di sini penontonnya semua penonton yang berbahasa Indonesia, tidak dibutuhkan bahasa Ibrani di sini.